Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran hari ini berjudul Belajar Mempercayai Pribadinya. Saudara-saudara, orang yang merdeka dalam Tuhan adalah mereka yang dapat mengendalikan Tuhan secara dewasa. Mereka yang dapat mengandalkan Tuhan secara dewasa. Jadi orang yang merdeka dalam Tuhan adalah mereka yang dapat mengandalkan Tuhan secara dewasa. Sebenarnya mengandalkan Tuhan memiliki beberapa pengertian. Salah satu pengertiannya adalah menerima apapun keadaan yang terjadi setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Dalam hal ini ada dua pokok pikiran yang penting. Pertama, harus ada usaha semaksimal mungkin dari kita dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Yang kedua, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, selanjutnya hasil atau keadaan yang terjadi harus kita percayai dan terima sebagai sesuatu yang baik dan berguna bagi kita. Bahkan ketika hasil usaha kita dalam menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus percaya bahwa keadaan itu adalah keadaan terbaik. Saudara-saudara, keadaan tersebut pasti bukan sesuatu yang mencelakai ya. Hasil akhir tersebut adalah berkat kekal yang Tuhan berikan. Artinya bahwa melalui hal tersebut Tuhan mendewasakan kita untuk persiapan hidup di kekekalan. Dalam hal ini, mengandalkan Tuhan berarti mempercayai dan menerima bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini mendatangkan kebaikan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Kalau keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus menerima dengan percaya bahwa hal itu tidak akan mencelakai kita. Saudara-saudara, Tuhan sangat bisa kita andalkan ya. Tuhan sangat bisa kita andalkan untuk mengubah keadaan terburuk sekalipun menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Inilah sikap mengandalkan Tuhan yang dewasa. Kalau mengandalkan Tuhan hanya karena menerima kemudahan dan jalan keluar dan berbagai masalah yang ada, itu bukanlah sikap mengandalkan Tuhan yang dewasa. Biasanya bangsa Israel mengandalkan Tuhan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan persoalan-persoalan duniawi. Seperti menang dari musuh, panen raya yang berlimpah, dan berbagai masalah lain yang tidak secara langsung berkenaan dengan perubahan karakter dan kekekalan. Berbeda dengan orang percaya pada zaman Perjanjian Baru, orang percaya diproyeksikan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Hal mengandalkan Tuhan harus bertalian dengan karakter yang diubahkan seperti Kristus dan dilayakkan masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Saudara-saudara, jika Tuhan mengambil alih semua persoalan kita dan dengan mudah memberi jalan keluar maka Tuhan merusak mental anak-anaknya. Sejatinya Tuhan menghendaki anak-anaknya memaksimalkan semua potensi sebagai wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Orang sering berkata Allah berperang ganti kita. Pernyataan ini memang terdapat dalam Alkitab. Namun kalimat ini harus dipahami konteksnya, yaitu ketika bangsa Israel dalam keadaan tidak berdaya sama sekali, Tuhan bertindak untuk melindungi umatnya. Pernyataan Allah berperang ganti kita tidak boleh menjadi alasan orang percaya menjadi malas. Tidak boleh menjadikan alasan orang percaya menjadi tidak bertanggung jawab di dalam menghadapi hidup yang penuh dengan berbagai persoalannya. Saudara-saudara, dalam konteks hidup kita sebagai orang percaya, Allah berperang ganti kita bisa terjadi pada saat orang percaya dalam situasi ekstrim, yaitu saat orang percaya sudah tidak berdaya sama sekali. Itu pun tidak selalu sesuai dengan keinginan atau harapan kita, tetapi berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan Tuhan. Jangan sampai orang Kristen yang sebenarnya masih bisa berusaha, tetapi karena malas dan tidak membangunnya, atau
mengobarkan daya juang, kemudian berharap Tuhan bertindak menyelesaikan persoalannya, malah berperang ganti kita. Kalau Tuhan mudah bertindak untuk menyelesaikan masalah orang percaya, Tuhan merusak mental orang tersebut. Hal ini akan membuat seorang menjadi malas, memiliki daya juang yang rendah, dan tidak bertanggung jawab. Saudara, hendaknya kita tidak berpikir naif ya, bahwa bila kita mempercayai kuasa Tuhan, Ia akan melakukan apapun supaya namanya dimuliakan. Hal ini seakan-akan Tuhan membutuhkan pujian dan sanjungan. Pada dasarnya, percaya kepada Tuhan bukan karena kuasanya, melainkan karena pribadinya. Percaya kepada Tuhan berarti menerima semua tindakannya. Seseorang yang percaya kepada Tuhan dengan jalan menerima semua tindakannya adalah ciri nyata dari mengandalkan Tuhan secara dewasa. Tentu perjalanan untuk sampai pada titik mengandalkan Tuhan secara dewasa tidaklah mudah. Namun inilah isi dari kemerdekaan di dalam Tuhan. Kemerdekaan yang telah kita peroleh dari Tuhan menggiring kita ya, mengarahkan kita untuk belajar bergantung pada Tuhan dengan benar. Dalam hal ini, kemerdekaan dalam Tuhan harus kita isi dengan belajar mempercayai pribadinya dalam keadaan apapun. Saudara-saudara, kita tidak lagi memaksa Tuhannya untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kemauan kita, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya. Tetapi kita harus menyerahkan diri sepenuhnya dalam tanggung jawab dan kebergantungan kepadanya. Sola Gracia.